Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman ASN Institute. Nah, dengan judul Nasib Honorer yang TMS Tetap Punya Peluang Jadi ASN 2025. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, nasib honorer yang TMS dalam seleksi administrasi P3K 2024 menjadi perhatian serius pemerintah. Meskipun tidak memenuhi syarat di tahap awal, tenaga honorer yang TMS masih memiliki peluang besar untuk menjadi ASN di tahun 2025. Pemerintah melalui berbagai kebijakan afirmasi dan langkah penyelamatan memberikan harapan bagi honorer yang mengalami kegagalan di tahap awal. Pertanyaannya, bagaimana nasib honorer yang TMS 2024? Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2024 menjadi momen penting bagi para honorer. Banyak yang dinyatakan memenuhi syarat, tetapi tidak sedikit pula yang dinyatakan TMS karena berbagai faktor, seperti kelengkapan dokumen atau kesalahan administrasi lainnya. Namun Bapak Ibu, nasib honorer yang TMS tidak sepenuhnya suram. Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah strategis agar honorer TMS tetap memiliki peluang untuk melanjutkan seleksi atau mengikuti seleksi tahap berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengajukan sanggah. Bagi honorer yang merasa keputusan TMS tidak adil, mereka dapat mengajukan sanggah sesuai prosedur yang ditetapkan. Sanggahan ini memungkinkan pelamar untuk memberikan klarifikasi atau menunjukkan bukti jika kesalahan berasal dari sistem atau panitia seleksi. Syarat dan ketentuan pengajuan sanggah bagi nasib honorer yang TMS meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan berasal dari pihak sistem atau panitia, bukan pelamar. Sanggah harus disertai dokumen pendukung yang benar dan realistis. Kemudian yang ketiga, kesalahan akibat kelalaian pelamar tidak dapat dijadikan dasar sanggah. Nah Bapak Ibu, jika sanggah diterima, status pelamar dapat berubah menjadi memenuhi syarat atau MS, dan mereka dapat melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi. Yang kedua, peluang di seleksi tahap berikutnya. Pemerintah memberikan kesempatan untuk tenaga honorer yang TMS di tahap pertama mengikuti seleksi tahap kedua yang berlangsung mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Pada tahap ini, prioritas diberikan kepada yakni sebagai berikut. Yang pertama, honorer yang telah bekerja selama minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Kemudian tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN tetapi memenuhi syarat lainnya. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu yaitu inventarisasi dan pemetaan jabatan. BKN menginventarisir data tenaga honorer yang gagal seleksi dan memetakan jabatan yang masih kosong. Langkah ini diambil untuk memastikan semua formasi terisi dan memberi peluang kepada honorer yang sebelumnya TMS.
Kemudian yang keempat, dukungan dari DPR dan kebijakan afirmasi. DPR RI mendesak Kemenpan RB untuk mempertimbangkan kebijakan afirmasi bagi honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka yang gagal di tahap awal. Nah, Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu harus optimis? Walaupun gagal di tahap pertama, nasib honorer yang TMS bukan akhir dari segalanya. Seleksi P3K 2024 memberikan peluang lebih luas melalui tahap kedua, dan kebijakan afirmasi menjadi harapan besar bagi mereka yang belum berhasil. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuka tahap ketiga guna memastikan tenaga honorer yang memenuhi kriteria tetap memiliki kesempatan menjadi ASN. Nah, dengan berbagai langkah ini, tenaga honorer diharapkan tetap optimis dan mempersiapkan diri lebih baik untuk seleksi berikutnya. Tentu saja Bapak Ibu dengan mempersiapkan dokumen secara lengkap, kemudian memahami mekanisme seleksi dan manfaatkan peluang untuk mengajukan sanggah jika diperlukan. Selanjutnya Bapak Ibu juga disarankan untuk mempersiapkan diri untuk seleksi ASN 2025. Menghadapi seleksi ASN 2025, persiapan yang matang sangat penting. Pelajari soal-soal kompetensi teknis dan manajerial sesuai jabatan yang dilamar. Contohnya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas seperti tryout P3K online gratis atau bimbingan belajar khusus untuk meningkatkan peluang kelulusan. Untuk diketahui Bapak Ibu, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah honorer dengan menyediakan kebijakan yang adil dan peluang yang lebih luas. Nasib honorer yang TMS tetap memiliki peluang untuk berubah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Jangan menyerah, tetap semangat dan persiapkan diri sebaik mungkin. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, nasib honorer yang TMS dalam seleksi P3K 2024 tidak berakhir di titik kegagalan. Pemerintah menyediakan berbagai peluang seperti pengajuan sanggah, seleksi tahap 2, dan potensi seleksi tambahan di masa depan. Kemudian kebijakan afirmasi yang diajukan oleh DPR juga memberikan harapan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah untuk tetap berkesempatan menjadi ASN pada 2025. Dengan langkah-langkah strategis seperti inventarisasi data tenaga honorer dan pemetaan jabatan kosong, peluang bagi honorer yang TMS terus dibuka. Oleh karena itu Bapak Ibu, persiapan yang matang dan optimisme tinggi menjadi kunci utama untuk menghadapi seleksi mendatang. Jangan menyerah, teruslah berusaha dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.